Alhamdulillah, terima kasih Ibu yang kami muliakan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas yang pertama hukum bacaan izhar khalqi. Izhar khalqi itu terjadinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf khalqi yang jumlahnya 6. Huruf khalqi itu huruf tenggorokan ya. Jumlahnya 6 berarti apa saja? Alif, ha, kha, ain, ghain dan ha. Izhar artinya jelas, khalqi tenggorokan gitu. Jadi huruf yang 6 itu huruf khalq, huruf halak lah, huruf tenggorokan. Jadi cara membacanya, suara nun sukun atau tanwin dibaca terang atau jelas ya. Man amana misalnya, minhu minhu, jadi suara nun sukunnya atau tanwinnya itu dibaca terang atau jelas. Yang kedua, kita pernah membahas juga idgham bi gunnah. Idgham ada dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ini di bab nun sukun Bu ya. Nanti ada lagi di bab lain istilah idgham yang lain ya. Idgham di bab nun sukun atau tanwin terbagi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terjadinya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin. Kita masih bahas ke nun sukun dan tanwin, fokus ke situ. Bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang jumlahnya 4, yaitu mim, nun, waw, ya. Atau ada yang balik, ya, mim, nun, waw, boleh. Idgham artinya masuk atau memasukkan, bi gunnah dengan dengung, ditahan. Nun sukun ketemu ya, misalnya mayyaqulu, mayyaqulu, ditekan, digunnahkan, jangan mayyaqulu, mayyaqulu, salah. Tapi ya-nya ditahan satu alif. Ya, satu alif atau dua harokat. Kemudian misalnya miwaraihim, miwaraihim, jangan miwaraihim, miwara, tapi miunya ditahan gitu ya. Kemudian yang idgham yang berikutnya adalah idgham bila gunnah. Terjadinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yang jumlahnya 2, lam dan ro, atau ro dan lam sama saja. Idgham artinya masuk atau memasukkan, bila gunnah dengan tidak dengung, dengan tidak ditahan. Mirrabbihim, mirrabbihim, jangan mirrab, jangan. Beda kalau idgham bi gunnah ya, tapi kan hurufnya beda gitu ya. Kalau idgham bila gunnah masuk saja dengan tidak dengung. Mirrabbihim, mirrabbihim, atau misalnya malam walam yakullahu, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi masuk dengan tidak berdengung. Saya ulang. Izhar khalqi, izhar khalqi yang tadi hurufnya ada 6. Coba disampaikan bersama. Apa saja hurufnya? Alif, ha, kha, ha, betul. Kalau idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Apa saja? Mim, nun, waw, ya. Idgham bila gunnah ada berapa hurufnya? 2, yaitu dan ro. Sekarang kita masuk kepada iqlab. Yang berikutnya Bu, iqlab. Jadi ini masih di bab nun sukun ya. Kita selesaikan 2, iqlab dengan satu lagi apa, ada yang tahu? Ikhfa. Baik, iqlab, nah ini terjadinya apabila ada nun sukun. Ini kita masih bahas ini, atau tanwin, fathatayinkah, kasrohtainkah, atau domahtayinkah, bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Hanya satu hurufnya, ba. Maka hukum bacaannya disebut iqlab. Iqlab artinya menukar atau membalik.
Cara membacanya dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf suara mim yang mati, mim sukun, dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contohnya, ini Bu ada tanwin nih, kasroh tain Bu ya. Nah, di depannya ada huruf ba. Biasanya kalau di Al-Quran itu ada mim kecil di atas huruf ba, ya. Karena kalau di font Arab saya ngetik waktu itu nyarinya agak bingung, belum ini. Yang penting kita paham saja. Ya. Bacanya adalah tadi dikatakan di sini cara membacanya dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim, mim sukun. Ayatin, tulisannya tin, tapi berubah menjadi suara mim sukun. Ayatim bayyinat. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Ayatim bayyinat. Ya, jadi tim bacanya tim sambil nih di sini dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Ayatim bayyinat. Jangan lagi dibaca ayatin karena ini iklab gitu ya. Kemudian contoh berikutnya basirum, tulisannya basirun, ini tanwin, dhammah tain, bertemu huruf ba. Nah ini cuma satu hurufnya, ba. Maka suara tanwin ini itu berubah menjadi suara mim sukun dengan dirapatkan dua bibir serta mendengung. Basirum bima ya'malun. Silakan. Basirum bima ya'malun. Basirum, jangan lagi basirun. Karena kalau kita baca basirun itu salah. Karena ini adalah hukum bacanya iklab. Baik, sudah bisa difahami Bu ya? Sederhana insya Allah. Dan hafalkannya cuma satu huruf ba. Nanti akan kita praktekkan. Ada buka Quran, kita akan contohkan, kita cari gitu ya. Sekarang hukum berikutnya, ini terakhir adalah ikhfa hakiki. Karena ada lagi ikhfa lain di bab yang berbeda. Jadi untuk membedakannya di bab nun sukun atau tanwin ini disebutnya ikhfa hakiki gitu ya. Terjadinya, ini terpenting, ini teorinya lah gitu, gampangnya kita bisa memudahkan memahami. Apabila ada nun sukun, masih pembahasan ini, atau tanwin, fathatain, kasrohtain, dhammahtain, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Nah, banyak. 15 ini Ibu, di luar huruf izhar khalqi, di luar huruf idgham bi gunnah, di luar huruf idgham bila gunnah, dan di luar huruf iklab. Jadi selebihnya gitu ya. Kalau kita hafal huruf-huruf yang tadi saya sebutkan, insya Allah ini pun hafal gitu. Apa saja huruf 15? Yang pertama ta, kedua ta, ketiga jim, dal, lal, zai, sin, shin, sod, bod, po, zo, fa, qaf, dan kaf. Mana huruf alif? Nggak ada, alif punya izhar. Ba mana? Ba punya iklab. Ta, sa, jim, haknya mana? Punya izhar. Khoknya izhar. Nah. Jaha, khodal, zal. Roknya mana? Roknya punya idgham bila guna. Langsung ke zai, sin, shin, sod, bod, po, zo, ain, izhar khalqi, ain, ghaib, iya, fa, qaf, kaf, lam, idgham bila guna, mim, idgham bi guna, nun, idgham bi guna, waw, ha, iya, 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 idgham bi gunnah. Jadi huruf ikhfa hakiki ini di luar huruf-huruf yang tadi. Nah, maka dari itu nanti mohon ya sedikit diingat gitu ya. Apalagi sampai hafal.
maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Malah kaidahnya cara baca dia bainal izhar wal idgham, antara izhar dan idgham. Izhar jelas, idgham tekan, nah di tengah-tengah, maka disamarkan atau menyembunyikan. Hakiki artinya sungguh-sungguh hak atau benar-benar. Cara membacanya suara nun sukun maupun tanwin masih tetap terdengar, tetapi samar antara izhar dan idgham. Contoh, kalau suara nun izhar itu kan min, bu ya, min. Lidah kita nyentuh dinding, ya, min. Kalau ini tidak boleh, min ju, nggak boleh. Tapi mil ju' mil, jadi si lidah itu ngambang. Ya, ming juga pakai enggak tepat. Sebetulnya bukan suara eng yang terdengar. Kalau yang pas itu tadi antara izhar dan idgham. Mil ju'. Ayo coba kita baca 1, 2, 3. Mil ju'. Nah, jadi mil gitu ya. Diingat, ketika ada suara yang samar itu adalah suara hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, ini nun sukun bertemu huruf jim. Ini ada huruf jim. Tuh, ya. Kemudian nun sukun bertemu huruf po, ada huruf to. Sama bacanya, walaupun ada kaidah huruf po, huruf qaf, huruf kaf, huruf fa itu bunyinya eng. Sebagian pendapat. Tapi saya tidak pernah mendengar para ahli-ahli Quran yang selama ini saya pelajari nggak ada yang bunyi eng. Gitu. Mungkin dia hanya membedakan, ya silakan ya. Tapi ada misal gini, jadi bacanya yang tiku, kayaknya nggak bagus juga dengernya itu. Jadi yang betul itu ya bukan berarti yang tadi salah bu ya, mungkin mereka punya kaidah sendiri. Yang betul, yang tepat, suara nun sukunnya itu disamarkan, disembunyikan. Yang sama dengan mil tadi, yang tiku. Sekali lagi 1, 2. Yang tiku lagi, yang tiku ya. Kemudian nun sukun bertemu huruf dal, dal juga ada ya, bacanya sama, al bukan ang, al. Jadi kalau ang itu kan ada penekanan di sini kalau ang, tapi kita tidak main di lidah, lidahnya itu antara dinding ya agak-agak mengambang bu ya. Anda, coba 1, 2. Anda, sekali lagi. Anda, itulah bacaan ikhfa hakiki. Selanjutnya nun sukun bertemu kaf, kaf ada hurufnya tuh ya. Sama yang terdengar sering orang baca minkum ya, minkum, tapi maaf tidak saya temukan ya, walaupun teorinya saya tahu, namun yang kita rujuk atau saya yang merujuk itu tidak baca ming, tapi tetap kondisinya, konteksnya adalah dia samar. Milkum bukannya mingkum, tapi milkum. Coba baca bersama 1, 2. Milkum lagi iya sama. Anfusikum sama seperti itu. Nah kalau kita lihat skema nih bu, izhar khalqi ini hurufnya, idgham bi gunnah ini hurufnya, bila gunnah ini lebih memudahkan.
ya, biar kita ingat gitu maksudnya ya. Nah, kemudian coba nanti bentar ada itu apa dek, sini ngaji nih. Baik, kita lihat tengok ke Qur'annya. Di Quran ini kita coba mencari atau membaca, nanti silakan ikuti. Kemarin sampai ayat berapa? Ditandain nggak Bu? Yang tahsinnya 20. Berapa? 24. Baik. Nanti mau diikuti Bu ya. Berarti kita mulai dari fa'ilam ya, fa'ilam. Baik. Nanti dari isti'azah saya awali, nanti Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Seulang. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Coba 1 2 3. Fa'illam iya. Fa'ilam ada apa ini? Nun sukun. Di depannya huruf apa? Lam. Hukum bacaannya idgham bila guna. Taf'alu walan. Nah itu bacanya. Ada nun sukun Bu. Di depannya ada huruf ta. Berarti apa hukum bacanya? Ikhfa hakiki ya. Walan taf'alu fattakunna. Ingat membaca nun ada tasyid itu kan. Fattakunna rallati waquduhan nasu wal hijarah. Jadi huruf ha yang mati. Jangan wal hijarat. Jangan. Kalau dia memang kita baca waqaf, maka tak semacam ini disebutnya tak marbutoh. Disebutnya tak marbutoh. Maka dia bersuara ha yang sukun ketika diwakafkan. Jadi jangan kita baca wal hijarat. Jangan, ya salah, wal hijarat salah. Kita lanjut. Uiddat lil kafirin. Silakan 1 2. Iya. Uiddat. Ini ada hams. Uiddat. Nah, jangan uiddat. Jangan. Uiddat. Nah, ada hams namanya, ya. Tidak ada hukum bacaan yang kita pelajari, kita lewat, ya. Lanjut berikutnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Boleh nggak berhenti? Boleh.
Silakan dicoba. 1, 2, 3. Iya, ada hamas lagi Bu ya. Jangan solihat atau solihah. Jangan, karena ini taknya berbeda dengan ini. Ini ta marbutoh. Tadi saya katakan kalau dia wakaf maka berubah menjadi hak yang sukun. Kalau ini tak taknis namanya. Jadi hamas. Kalau dia mati sukun hamas. Kalau dia misalnya wasol terus ya tetap dibaca sesuai harokat gitu ya. Lantas setelah kita berhenti di sini, di mana kita awali lagi? Secara konteks bahasa, makna artinya sudah sempurna. Ya, sudah apa? Sempurna. Andaikan kita mau nyoba annalahum masuk diawali, masih konteksnya boleh. Boleh karena sudah sempurna maknanya gitu ya. Baik, dari wa'amilus solihat kita ulang sampai kepada anhar ya. Wa'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Silakan 1, 2. Wa'amilus iya jannatil til nah mil bacanya seperti itu. An baru an suara nunnya bedakan. Kita bedakan. Jannatil til samar til mil anhar anhar beda suara nun suara subnunnya. Nah yang tadi ini akan kita letak bedakan ada hukumnya. Coba kita perhatikan anna lahum jannatil ada apa ini? Ada apa ini? Tanda apa ini? Tanwin kasroh tain. Bertemu huruf apa? Hukum bacaannya ikhfa hakiki. Bacanya samar Bu. Jannatil jangan tin. Jannatin kita tekan bukan tekan. Banyakan kita jannatin tin itu lidah kita tetap nyentuh. Itu salah. Gitu. Yang betul lidah ngambang. Jannatil til tajri mil bukan min bukan. Jadi kita membedakan izhar anhar kalau bilang ikhfa min cuma ditekan saja bukan tekan. Jadi mohon untuk diingat kembali bila ikhfa itu bukan tekan tapi samar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar baru anhar nunnya lidah kita nyentuh anhar karena ini izhar. Bedakan jangan dibaca sama. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar salah karena semuanya lidah nyentuh. Kalau ikhfa tidak menyentuh lidah kita ngambang gitu ya. Kemudian kita coba lagi. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Silakan 1, 2.
Ya. Kullama ruziku minha, min jelas. Ini izhar. Minha, mil, baru yang ini mil, samar, mil samarotir, jangan samarotin, hati-hati karena ini idgham apa? Bila gunna. Ini izhar khalqi, ini ikhfa hakiki, ini idgham bila gunnah. Bila kita menguasai teori, ketika membaca insya Allah akan sedikit kesalahan, gitu. Maka dari itu mohon diingat kaidah-kaidahnya. Oh, izhar itu jelas, idgham itu masuk. Kalau idgham bi gunnah masuk dengan dengung, bila gunnah berarti dengan tidak mendengung. Kita lanjut. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kalau berhenti min qabl. Qabl, ba tetap mantul. Min qabl. Nah, kemudian gimana kalau wasol? Boleh, karena ini ada tanda lam alif, ini la waqfu sebetulnya, bukan waqaf. Sama dengan ini pun bukan berhenti, namun kondisi nafas seseorang tidak sama, gitu. Jadi silakan saja berhenti, tidak mengurangi makna. Yang nggak boleh berhenti, contoh, qalu hadzal ladzi ruziq, itu nggak boleh. Misalnya, ya, itu akan mengurangi makna. Tapi kalau misalnya min qabl, coba sekali itu baca 1, 2, 3. Qaf. Terus kalau berhenti, domahnya tidak usah dibaca. Min qabl, qabl, jangan qabl, lu, jangan. Lu-nya belakangan, jangan. Ya, ya. Nah, kemudian ruziqna mil, nun sukun bertemu qaf. Mil itu ikhfa hakiki. Bacanya samar. Wa utubihi mutasyabiha. Silakan 1, 2. Wa utu, iya. Kalau dibaca 1, ya ketentuannya itu, Bu. Bila ada harokat fathatain di akhir kalimat atau kita membacanya berhenti atau wakaf, maka baris 2 dibaca 1. Kecuali baris 2 ini jatuh di huruf tak marbutoh, tetap menjadi hak yang sukun, gitu ya. Kecuali ya kalau yang lainnya tetap dibaca 1. Jangan mutasyabihan, jangan, atau mutasyabih, jangan, karena tetap dibaca. Nanti ada hukumnya nanti ya. Kemudian walahum fiha azwajum mutahharah. Kalau berhenti mutahharah, ini ada tasydid, jangan mutahharah, mutahharah, haknya ditekan dulu. Kita coba 1, 2, 3. Iya, baik. Ada hukum tanwin lagi nih. Ya, ada tanwin bertemu huruf mim. Apa hukum bacanya? Idgham bi gunnah. Apa arti idgham bi gunnah tadi? Masuk dengan suara mendengung. Berarti jangan tergesa-gesa, Ibu. Azwajum jum mutahharah. Jangan azwajum mutahharah. Dia hanya masuk tapi tidak gunnah. Yang betul masuk sambil didengungkan.
azwajum mutahharah, mutahharah. Jadi di sini nih jangan terburu-buru. Bila membaca idgham bi gunnah jangan tergesa-gesa. Karena kaidahnya harus dengan dengung, ya. Ini idgham bi gunnah hukumnya nih. Karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Wahum fiha khalidun. Silakan. Iya, ayat 26. Saya minta ibu silakan mencari saja. Mencari yang akan saya sampaikan. Ini tidak berlaku wakaf, Bu, ya, tidak berlaku wakaf. Ibu silakan dari ayat ini, satu ayat. Ibu cari hukum bacaan ikhfa hakiki. Adakah? Bila ada berapa tempat? Bila tidak ada, ya tidak ada. Sampai illal fasiqin, satu ayat. Ikhfa hakiki. Sudah ketemu? Ada berapa? Ada berapa tempat? Ya, sampai sini, Bu, ya, sampai ilal fasiqin. Ini. Nah, sampai sini. Dari sini sampai sini ibu cari, berarti 4 baris nih. 5 baris. Ikhfa hakiki. Ada berapa? Ada 1. Dikit banget, Bu. Ada 1. Kan ayatnya banyak ini, kalimatnya cuma 1, Bu. Betul 1. Enggak 2 gitu atau 3? Ada berapa tempat kesimpulannya? Iya, jawabannya betul, ada 1. Di kalimat apa? Di kalimat apa? Ba'udatan. Betul. Ada tanwin bertemu fa. Ini ikhfa hakiki, Bu. Di sini banyak tanda nun sukun ada, tapi depannya bukan huruf ikhfa, maka tidak boleh dibaca ikhfa. Sama, ini pun ada tanwin, tapi depannya bukan huruf ikhfa, karena huruf mim ini bukan huruf ikhfa, huruf idgham, ya. Lanjut lagi kita cari. Nah, ini ada nun sukun juga, tapi depannya ada huruf ro bukan huruf ikhfa, jadi bukan. Kemudian mana lagi? Tidak ada lagi, ya? Ya, tidak ada. Saya bilang kalau yang ini wakaf tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Ya, berarti ikhfa hakiki dalam surah Al-Baqarah ayat 26 itu ada 1 tempat, yaitu pada kalimat ba'udatan, bacanya tang, bukan tan, bukan tan nun apa lidah nempel, bukan, tapi disamarin ngambang ba'udatan tan, gitu, Bu, ya. Ya, baik. Kemudian tadi sudah terjawab ikhfa hakiki. Saya akan nanyakan kembali hukum bacaan idgham bi gunnah. Ada berapa tempat? Ada atau tidak? Idgham bi gunnah yang hurufnya 4, mim nun wawiyah. Kalau wakaf tidak. Kalau ada wakafnya tidak usah. Idgham bi gunnah. Sudah ketemu? Ada berapa? Ada berapa tempat? Kalau wakaf tidak, Bu, ya. Tanda wakaf tidak, ya. Ada berapa? Idgham bi gunnah aja, ya. Idgham bi gunnah. Ada berapa tempat? 4. Ada yang lain? Ada yang lain?
Sepakat 4? Apa ada yang 1 doang? 2? 3? Berapa Bu? Menurut Ibu tadi Mama Kila 4. Sama Ryan 3. Mbak Vina belum. Ibu berapa Bu? Ada 4. Kalau tanda wakaf tidak berlaku Bu ya. Kalau wakaf itu nggak usah. Jadi wakaf itu artinya berhenti ya, nggak usah. Sudah? Ya. Hukum bacaan idgham bigunna pada surah Al-Baqarah ayat 6 ini hanya ada 2. Hanya ada berapa? 2. Mana saja? Ayyad riba, nun sukun bertemu ya. Ya ini huruf idgham bigunna. Kemudian masalam ma ini ada tanwin bertemu mim. Mim ini huruf idgham bigunna. Ya 2 ya. Dah, nggak ada lagi. Ini idgham bila gunnah. Bila gunnah. Ini wakaf tidak boleh. Kecuali kalau kita mau baca wasol, boleh. Contoh maaf, kita baca misalnya kalau dia berhenti Ibu tidak berlaku. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala, enggak berlaku. Tapi kalau kita mewasol, madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsira. Gitu. Kalau misalnya kita mewasol berlaku. Idgham bigunna. Kalau diwasol berlaku itu idgham. Tapi kalau wakaf tidak. Sama dengan ayat berikutnya nih, yang ini. Kalau misalkan kita mau wasol itu artinya terus. Yudillu bihi katsiran. Berfungsi. Kalau wasol, tapi kalau wakaf katsira cukup. Tapi kalau misalnya mewasol, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa yah wawunya tekan. Jangan yudillu bihi katsiran wa yah terlalu cepat. Yang betul katsiran wa yah. Bisa bedakan Bu ya? Ya. Kalau yang idgham bigunna itu ditekan dan ditahan. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada ya. Jadi dalam hukum bacaan ini ikhfa hakiki ada 2, idgham bigunna ada berapa tadi? Idgham bigunna? Maaf, idgham apa tadi? Ikhfa hakiki cuma 1 ya. Idgham bigunna ada 2 dan yang lainnya bisa kita cari sendiri. Ya, kesimpulan seperti itu Bu ya. Pokoknya teori. Jadi bab nun sukun atau tanwin selesai. Ada 5 hukum, 4 ya. Izhar khalqi, idgham bigunna, idgham bila gunnah, iqlab sama ikhfa. Idgham 1 bagi 2 gitu maksudnya. Jadi 4 bab, apa ada 4 bacaan. Tapi hukumnya ada 5. Bukan berarti selesai nggak akan kita jumpai lagi, pasti di Al-Quran itu akan diulang hukum-hukum itu pasti ketemu gitu. Maka dari itu mohon tetap diingat ya. Baik, nanti dilanjut ayat 27-nya ya. Kita tutup dengan shadaqallah bersama. Shadaqallah